Amin. Bertepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat pagi dan salam setiap kita saudara. Salam. Apa kabar saudara pada pagi hari ini? Luar biasa. Haleluya. Kita luar biasa karena kita punya Allah, kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita dahsyat. Amin saudara. Baik, kita mengucap syukur kalau hari-hari ini gereja kita dituntun bagaimana kita harus berdoa, bagaimana Roh Kudus menuntun kita berdoa, bagaimana dikatakan bahwa doa itu adalah anugerah daripada Tuhan, saudaraku. Amin. Nah, baik saudara, kita langsung buka ayat firman Tuhan dari Roma 8 ayat 26 sampai dengan 28. Ya, ini ayat yang menjadi tuntunan kita sepanjang bulan ini, sepanjang bulan 6 kita akan baca bersama-sama saudaraku ya. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 28 kita baca bersama mulai dari ayat 26, 23. Ya, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27. Dan Allah mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Katakan amin saudaraku. Nah saudara, selama bulan Mei, bulan yang lalu, maka tuntunan gereja kita berbicara bagaimana Roh Kudus sudah dicurahkan kepada setiap kita. Sudah diberikan pada kita, sudah dipenuhi, memenuhi hidup kita masing-masing saudaraku ya. Ada berapa banyak percaya bahwa dirinya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Masih banyak yang belum percaya. Saudara, Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita. Saudara. Kita merasa atau tidak, tapi Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita. Saudara. Tidak harus tidak harus gemetaran tapi Roh Kudus sudah dicurahkan bagi setiap kita. Bulan lalu kita berdoa, Tuhan Yesus, Roh Kudus penuhi kami, maka Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita. Nah, tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita itu berjalan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, saudaraku. Jadi kalau dikatakan orang penuh dengan Roh Kudus tapi kehidupannya tidak dituntun oleh Roh Kudus, maka itu menjadi satu pertanyaan. Nah, saudara, Tuhan sudah mengaruniakan Roh Kudus bagi kita, yaitu Roh penolong, penghibur, bahkan yang menuntun hidup kita, saudaraku. Nah, Roh Kudus juga, itu juga yang di ayat bacaan kita tadi katakan bahwa Roh Kudus juga itu akan membantu, menuntun kita dalam berdoa. Makanya dikatakan bahwa doa itu adalah anugerah Tuhan. Doa itu adalah kasih karunia Tuhan, saudaraku. Nah, saudara, tidak semua orang, tidak semua manusia bisa berdoa akrab. Tidak bisa berdoa ngobrol leluasa seperti kita umat tebusannya, saudaraku. Tuhan memberikan kita anugerah untuk bisa berbicara, untuk bisa menjumpai Dia. Kapan saja kita mau. Gak harus teriak-teriak, kita ngomong pelan pun Tuhan sudah dengar, amin. Gak harus lompat-lompat saudara, gak harus lari ke sana kemari. Tapi Tuhan sudah dengar ucapan-ucapan kita, doa-doa kita. Permohonan kita, keluhan-keluhan kita, Tuhan sudah dengar, saudaraku ya. Dan ini kasih karunia yang sangat besar, saudaraku. Saudara, pada waktu kita berdoa, ini bukan berbicara mengenai permintaan, saudaraku ya. Ini enggak melulu kita berdoa itu kita meminta sesuatu, amin. Berdoa itu berbicara mengenai bagaimana kita ngobrol sama Tuhan, bagaimana kita berbicara dengan Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya sering kasih perumpamaan, bahkan saya suka kasih perumpamaan seperti ini. Bagaimana seorang bapak dengan anaknya, saudaraku ya. Apakah saya tidak tahu apa kebutuhan anak saya? Saya tahu. Saudaraku. Banyak orang ngomong begini, sebelum aku ngomong kan Tuhan sudah tahu. Benar, Tuhan sudah tahu. Tapi Tuhan perlu kita ini ngomong, saudaraku ya. Saya tahu kebutuhan anak saya apa. Walaupun dia nggak ngomong, saya tahu. Nah, tapi saya perlu komunikasi dengan anak saya, amin.
Saya perlu anak saya itu menyapa saya. Itu loh. Ada satu sukacita pada waktu anak saya itu menyapa saya. Mengucapkan selamat pagi. Berbicara dengan saya gitu. Nah saudara, demikian juga dengan Tuhan saudaraku. Kita berbicara dengan Tuhan, itu kita berbicara mengenai membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita nggak bisa melulu bilang, Tuhan udah tahu isi hatiku. Sebelum aku ngomong Tuhan sudah tahu, benar. Tapi mulailah ucapkan sesuatu saudaraku. Mulai perkatakan sesuatu. Mulai datangnya Tuhan. Mulai sapa Tuhan. Setiap pagi, setiap hari. Jangan pada waktu kita butuh saja, amin. Jangan waktu kita perlu sesuatu baru kita ngomong sama Tuhan. Tuhan aku perlu ini, perlu ini, perlu ini, perlu ini. Begitu Tuhan mau ngomong, sebenarnya oke, amin Tuhan. Saudaraku ya. Kita harus berbicara dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun yang kita alami, maka kita sampaikan pada Tuhan. Doa itu berbicara mengenai komunikasi dua arah. Amin. Enggak melulu kita yang mau didengarkan, tapi kita juga harus mendengarkan suara Tuhan. Kita juga harus belajar mendengar Tuhan itu berbicara bagi kita. Ya mungkin Tuhan gak ngomong secara langsung seperti ini saudaraku ya. Mungkin kalau Tuhan ngomong langsung pun seperti ini, kita agak kaget juga begitu kan. Pagi-pagi dipanggil, "Hai Jordan bangunlah," gitu. Saya mungkin kaget siapa yang panggil begitu ya. Nah Tuhan bisa berbicara dengan banyak cara saudaraku ya. Banyak cara. Di pelajaran maka saudara pasti akan belajar bagaimana Tuhan berbicara bagi kita. Makanya saya dorong saudara untuk bisa ikut amin. Yang belum ikut amin. Semua sudah ikut di sini, amin. Sudah ya, haleluya saudaraku ya. Nah saudara, pada waktu kita berbicara, pada waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan, pada waktu kita mendengarkan suara Tuhan, maka kalau kita baca tadi di ayat 28, Roma 8 ayat 28 tadi, dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah saudara, pada waktu kita berbicara sama Tuhan, kita bisa mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Pada waktu kita mengalami sesuatu, maka Tuhan akan ngomong, ini tujuannya loh. Kalau enggak, kita enggak akan ngerti, Tuhan kenapa sih aku mengalami seperti ini? Kenapa ini terjadi kepada keluargaku, kepada usahaku, pada pekerjaanku, pada kehidupanku. Nah pada waktu kita dekat sama Tuhan, pada waktu kita mendengarkan suara Tuhan, maka Tuhan akan ngomong, ini loh maksudnya. Dan kita bisa mengerti, oh ternyata Tuhan ini ya maksudnya apa yang terjadi dalam hidupku. Begitu saudaraku ya. Belajarlah kita untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan. Amin. Pekalah akan suara Tuhan. Apa yang Tuhan ngomong pada kita. Ya, jangan suara yang lain lebih bisa kita dengar. Saya mendengarkan suara yang aneh-aneh gitu, jangan saudaraku. Belajarlah untuk lebih peka mendengar suara Tuhan. Ya. Jangan merasa ini Tuhan ini jauh. Enggak, Tuhan enggak jauh saudara. Tuhan gak jauh, Tuhan ada dalam hidup kita, amin. Nah saudara, saya mau katakan salah satu caranya mungkin, saya mau kesaksian. Salah satu cara Tuhan berbicara bagi saya, ialah melalui perenungan setiap hari. Nah buat saudara yang ada di tempat ini, ada berapa banyak yang sudah bergabung di grup WA-nya Jemaat BCP? Ada yang belum bergabung? Semua sudah bergabung? Sudah? Amin, sudah bergabung? Oke, kalau saudara sudah mulai bergabung di grupnya Jemaat GBI BCP, saya mau tanya, renungan kemarin itu diambil dari kitab mana ya? Ada yang ingat? Pada nggak ingat? Berarti saudara nggak baca. Ya, kemarin dibaca di mana? Ada yang tahu? Lukas 24. Haleluya. Nah, saudara dari situ saya baca, saya dapat renungan itu saudaraku ya. Saya dapat pelajaran di situ, oh ternyata Tuhan berbicara seperti ini. Ya, nah saudara, saya dorong saudara mulai baca saudaraku ya. Ini setiap hari ada renungan singkat di grup kita itu ya saudaraku ya. Nah Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal, itu salah satunya saudaraku ya.
Nah, kita harus mendengar peka akan suara Tuhan, saudaraku. Belajar peka akan suara Tuhan. Dan percayalah, pada saat kita kenal dengan seseorang, kita dekat dengan seseorang, kita dekat dengan satu pribadi, maka kita akan kenal suaranya dengan baik. Saya ambil contoh, saudaraku. Untuk yang suami istri, maka saya sangat kenal dengan suara istri saya. Amin. Jadi kalau ada banyak suara-suara lain, saya pasti tahu ini suara istri saya, gitu loh. Dia ngomong, dia panggil nama saya, dia panggil saya. Nah, kami punya panggilan, panggilan kami sesama suami istri ada panggilan gitu, saudaraku ya. Kami panggil sayang gitu ya. Bukan karena lupa namanya, enggak gitu, saudaraku ya. Tapi memang panggilan seperti itu, gitu loh. Mana sayang, nah begitu ya. Nah, mungkin saudara punya panggilan yang lain, beda-beda lah ya. Mungkin ada panggilannya ayah bunda, bebek, macam, nah gitu ya. Nah, saudara, pada waktu istri saya manggil saya, maka saya kenal ini istri saya yang manggil gitu loh. Walaupun mungkin ada suara yang lain, suara wanita yang lain manggil saya, yang saya nggak tahu itu bukan istri saya. Kenapa? Itu bukan. Saya kenal suaranya, gitu ya. Bahkan saking dekatnya saya dengan istri saya, maka pesan di WA pun saya tahu ini istri saya yang WA saya. Amin. Ini WA dari istri saya walaupun nomornya berbeda. Tapi begitu saya terima pesan itu, ini pesan dari istri saya. Saya nggak perlu saya nggak perlu checklist ulang, klarifikasi. Siapakah kamu? Perkenalkan diri, ayo video call. Nggak usah. Kenapa? Saya sudah kenal dari kata-katanya, dari kalimatnya saya sudah tahu ini istri saya. Amin. Ya, itu kalau kita dekat dengan seseorang. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita tahu ini Tuhan yang ngomong begitu. Kita nggak perlu ragu. Kenapa? Kita tahu, oh ini Tuhan yang ngomong ini suaranya Tuhan ini, gitu ya. Makanya kita perlu banyak belajar dekat sama Tuhan, saudaraku ya. Kita pasti akan langsung familiar dengan suara Tuhan, dengan bisikan Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan itu pun kita relax, saudaraku ya. Kita nggak merasa jauh, oh ini Tuhan ini jauh ini. Ya, saya kasih perumpamaan tadi bagaimana seorang bapak dengan anaknya, maka seorang anak saya nggak pernah datang kepada saya ngomong begini, selamat pagi Pak, lapor. Saya atas nama Moses mau ngelapor kepada Pak Jordan. Enggak, saudaraku. Dia langsung datang, jumpai langsung. Dia mau sampaikan sesuatu apa dia jumpa. Dia ngomong langsung gitu ya. Dia nggak perlu bikin proposal, bikin surat permohonan, surat perjanjian. Kan? Dia nggak akan bikin surat pengajuan bahwa tanggal sekian kita akan ketemu pihak, enggak gitu. Kapan dia mau jumpain. Mau saya lagi makan, lagi tidur, lagi nonton gitu, dia akan jumpai langsung. Dia nggak perlu atur-atur waktu. Nah, demikian halnya juga kita dengan Tuhan. Kita nggak perlu ini janjian sama Tuhan dulu lah. Tuhan sibuk nggak ya? Enggak, saudaraku. Malah kalau di Alkitab dikatakan Tuhan menanti-nantikan dia bisa memberkati kita. Artinya Tuhan nunggu kita ini ngomong sama Tuhan. Ngomong sama dia. Tuhan nunggu, ini kapan ya anakku ini ngomong sama aku ya? Gitu ya. Kapan ya? Gitu ya. Kenapa lebih banyak ngomongnya di Instagram gitu ya kan? Kenapa lebih banyak ngomong di Facebook? Kenapa lebih banyak ngomongnya di status WA? Saudaraku ya. Ngomongnya di situ, enggak ngomong langsung sama Tuhan aja gitu kan. Kenapa begini kejadiannya Tuhan tapi di WA? Nah, Tuhan ngomong, kayaknya bukan itu lah nomor WA aku gitu ya kan. Kalau memang kita perlu, kita ngomong langsung sama Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah merasa Tuhan itu jauh. Jangan pernah, ini jauh sekali jaraknya. Tuhan juga bilang gini, kalau firman Tuhan itu ada di dalam hati kita, ada di mulut kita. Gak perlu jauh-jauh, saudaraku ya. Setiap kita ini anak-anak Tuhan, amin. Kita ini adalah umat tebusannya.
Kita sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kita ini berharga di mata Tuhan. Nah, kita hargai itu, saudaraku. Jangan sesudah kita ditebus mahal-mahal, kita jadi kok sepertinya jaga jarak gitu sama Tuhan. Jangan, saudaraku ya. Nah, saudara, mengapa kita yakin Tuhan mendengar, menjawab doa kita? Ya, saya berkata ini masalah mendengar dan menjawab, saudaraku ya. Mendengar dan menjawab. Menjawab dalam artian ada respon gitu, saudaraku. Bukan berarti Tuhan aku minta sesuatu nggak dijawab. Bukan itu, saudaraku ya. Nah, pada waktu anak saya ngomong sama saya, maka saya akan jawab. Bukan berarti saya langsung kabulkan apa yang dia minta, tapi saya akan jawab. Mungkin ada hal-hal hari-harinya yang kita doakan, yang kita minta sama Tuhan, tapi belum dikabulkan, saudaraku ya. Tapi percayalah itu dijawab, saudaraku. Amin. Saudara bisa mengerti ya, dijawab dan dikabulkan ini dua hal yang berbeda, saudaraku. Saya pernah sampaikan, saya bisa aja minta sama Tuhan, Tuhan, aku boleh minta jet pribadi. Kira-kira jawaban Tuhan apa? Untuk apamu? Kau mau parkir di mana? Udah siap dengan biayanya semuanya. Gitu ya. Nah, Tuhan gak akan kabulkan, saudaraku ya. Kenapa? Karena kamu belum siap gitu loh. Artinya Tuhan masih jawab kan. Amin. Saudara ngomong sama Tuhan, saudara menyapa Tuhan, Tuhan jawab, saudara. Pada waktu saudara ngomong selamat pagi Tuhan Yesus, maka Tuhan akan ngomong, ya selamat pagi anakku. Gitu ya. Kita enggak ngomong sama Tuhan, Tuhan selamat pagi, Tuhan diam aja. Siapa lu? Enggak, saudaraku ya. Kenapa? Kita ini anak-anaknya. Ya. Kita ini anak-anaknya, saudaraku. Nah, saudara, di dalam Matius 21 ayat 13 dikatakan bahwa kita ini adalah rumah doa. Amin. Ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, saudara, ingat pada waktu kita ditebus, pada waktu kita sudah terima Tuhan, maka status kita ini berubah. Amin. Kita ini menjadi anak-anak Tuhan. Kita ini menjadi kesayangannya Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Sudah pernah baca itu? Tubuh kita ini bait Roh Kudus. Dikatakan tadi tubuh kita ini adalah rumah doa. Jadi memang hidup kita ini memang untuk berdoa. Amin. Hidup kita ini memang untuk rumah doa. Saudaraku. Makanya saudara kalau misalnya perlu sesuatu, saudara bisa berdoa langsung sama Tuhan. Gak perlu nunggu, saya tunggu Pak Gembala yang mendoakan saya. Gak perlu, saudara. Saudara bisa berdoa langsung. Ada masalah, nih kayaknya perlu ini, didoakan ini, kunjunganlah. Pak Kantola datang ini, doakan saya. Pak Daniel. Gitu. Saudara bisa langsung ngomong sama Tuhan, Tuhan ini masalahku, ini pergumulanku. Amin. Ini yang kubutuhkan Tuhan, ini yang kualami. Tuhan dengar, saudaraku ya. Saudara, kalau misalnya kita baca, tadi saya ngomong masalah renungan harian kita di grup WA kita, saudaraku ya. Itu ada di mana tadi Lukas 24. Nah, harusnya hari ini kita berbicara di renungannya di mana? Sesudah Lukas 24. Jangan bilang Lukas 25, saudaraku ya. Karena Lukas hanya 24, saudaraku. Nah, hari ini berbicara harusnya itu di Yohanes 1, saudaraku. Nah, saudara, Yohanes 1 itu dikatakan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, saudaraku ya. Kita ini anak-anak Allah dan itu tadi saya katakan salah satu identitas kita adalah rumah doa. Ya, katakan pada kiri kanan saudara, katakan kamu adalah rumah doa. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu adalah rumah doa. Ya, jadi jangan malas berdoa.
Ingatkan lagi kiri kanan, jangan malas berdoa, bilang ya. Jangan malas berdoa. Bukan, kalau kita nggak berdoa, saya katakan Tuhan nggak rugi, amin. Yang rugi siapa? Kita. Jangan bilang gini, kalau aku nggak berdoa, pasti Tuhan nanti merasa rugi gitu. Enggak, saudaraku. Yang rugi itu kita, saudaraku. Kita nggak ngomong sama Tuhan, kita yang rugi, saudaraku. Kita yang rugi, Tuhan nggak rugi, saudaraku ya. Nah, sekali lagi, saudara ingat kita ini adalah rumah doa, saudaraku. Nah, kemudian saudara ingatlah bahwa kita harus senantiasa mengikuti teladan Tuhan Yesus yang selalu berdoa. Amin. Kalau saudara baca Alkitab, maka setiap kali Tuhan Yesus selesai melayani, maka dia akan mengambil waktu sendiri untuk berdoa. Ini teladan yang harus kita ikuti. Kalau kita perhatikan, maka kita harus menunjukkan identitas kita sebagai murid Kristus, sebagai orang-orang percaya, kita tunjukkan. Kalau Tuhan kita kasih teladan untuk rajin berdoa, maka kita tunjukkan teladan itu. Amin. Ya, jadi jangan kita bilang, Tuhanku, Tuhan Yesus itu berdoa. Nah, orang nanti akan bertanya, kamu berdoa? Kadang-kadang. Jangan, saudaraku ya. Jangan berdoanya cuma 3 kali 1 hari saja. Ya, mau makan aja ya kan. Sarapan, makan siang, makan malam. Tidurlah. Ya kan 4 kali. Jangan, saudaraku ya. Setiap hari kita berdoa. Setiap saat kita berdoa. Setiap saat kita itu ngobrol sama Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita bisa sambil berbicara dengan Tuhan. Amin. Ya. Pada waktu kita bekerja, pada waktu kita melakukan aktivitas kita bisa sambil merenungkan firman Tuhan. Kita bisa nyanyi, sambil nyanyi kita merenungkan firman Tuhan. Ya. Banyak hal yang bisa kita renungkan. Pada waktu kita belajar, merenungkan firman Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan nyampaikan sesuatu buat kita. Ini pengalaman pribadi saya, saudaraku. Saya mau berbagi buat saudara semua. Pada waktu kita mulai melakukan aktivitas kita dan kita mulai merenungkan firman Tuhan, 1 ayat misalnya kita renungkan, maka nanti akan muncul ayat-ayat yang lain, saudaraku. Diingatkan kepada kita semua. Ya, kalau Tuhan berbicara pada saya, berbicara pada Pak Gembala, berbicara pada Pak Daniel, semuanya pasti berbicara pada kita. Amin. Nah, saudara, tetap kuat, ya, bangun diri kita untuk selalu berdoa. Ya, ini perintah Tuhan juga bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan, saudaraku. Ini perintah Tuhan juga. Pada waktu malam waktu Tuhan Yesus mau diserahkan, maka murid-murid pada tidur. Nah, Tuhan Yesus kasih peringatan pada mereka, bangun, berdoa, berjaga-jaga. Ya, ini yang harus kita lakukan. Kita harus berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, saudaraku. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap kuat. Supaya kita bisa menghadapi apa yang akan terjadi di sekeliling kita, saudaraku. Nah, saudara, saya juga mendorong kita semua, biarlah kita bukan hanya berdoa secara pribadi, itu bagus, ya, secara pribadi kita berdoa, tapi kita juga harus berdoa bersama-sama di tempat ini. Amin. Ya. Kita perlu membangun yang namanya unity di tempat ini. Berdoa secara korporat, secara bersama-sama, saudaraku ya. Di tempat kita ini ada, saudara, kalau saudara lihat pengumuman, maka di hari Kamis, hari Sabtu itu ada doa. Saudara atur waktu. Kita boleh sama-sama berdoa di tempat ini. Jangan merasa aku saja yang butuh. Nah, kita perlu bersama-sama berdoa. Amin. Karena di dalam doa inilah kita bisa menyatukan visi kita. Kita bisa membangun unity di antara kita. Kita bisa mendengarkan tuntunan bersama-sama di dalam doa-doa kebersamaan kita, saudaraku. Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, maka ini adalah cara hidup jemaat yang pertama, saudaraku ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Saudara baca situ, dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Enggak cuma memecahkan roti saja, enggak cuma makan-makan saja. Enggak cuma perjamuan kasih saja, tapi ada yang namanya
berdoa. Ya. Ini adalah gaya hidup, ini adalah cara hidup jemaat yang mula-mula, awal-awalnya. Mereka memecahkan roti, mereka berdoa bersama-sama. Ya. Jadi biarlah ini menjadi satu gaya hidup kita, ini menjadi satu kerinduan kita boleh sama-sama berdoa. Kita sama-sama membangun hidup kita, membangun diri kita, bahkan kita boleh sama-sama membangun gereja ini, membangun jemaat Tuhan di tempat ini. Ada satu ayat di Alkitab dikatakan begini, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Karena kamu tidak berdoa. Ya, jadi Tuhan ajarkan kita harus senantiasa berdoa, banyak berdoa. Bukan melulu berbicara doa itu tadi saya katakan, saudaraku, kita minta sama Tuhan, enggak, saudaraku. Kita coba ambil poin yang lain. Kita enggak dapat tuntunan karena kita enggak berdoa. Kita enggak mendapatkan damai sejahtera karena kita enggak berdoa. Kita enggak akan mendapatkan hikmat karena kita enggak berdoa. Amin. Kita enggak akan mendapatkan sesuatu yang baik, pemikiran yang baik, pola pikir yang baik karena kita enggak berdoa. Jangan pikir karena aku enggak berdoa maka gajiku bulan ini tertunda. Jangan pikir seperti itu, saudaraku ya. Pikirkan hal-hal yang lain, hal-hal yang kerohanian kita. Ya, saudaraku. Nah, saudara, di dalam Efesus 6 ayat 18. Ya, Efesus 6 ayat 18. Ini perikopnya adalah berbicara mengenai perlengkapan, persenjataan rohani. Nah, dikatakan begini, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu. Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ada berapa banyak sini yang sudah dikuduskan Tuhan? Semua sudah dikuduskan, amin. Kita bisa hidup kudus, kita bisa jadi orang benar itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita. Dikatakan itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, saudara, kita bisa ada hari ini. Saudara bisa ada hari ini, percaya atau tidak? Karena ada yang berdoa untuk saudara, amin. Ada yang berdoa untuk saudara. Kita bisa kuat hari ini itu karena ada yang berdoa untuk kita. Walaupun kita mungkin gak tahu siapa yang mendoakan, tapi ada yang mendoakan kita. Pasti ada yang berdoa. Kita gak kenal. Ada yang mengangkat doa. Gitu. Tuhan berkati Norman. Nah, begitu ya. Walaupun gak kenal siapa yang mendoakan gitu ya, tapi sudah ada. Nah, ini dikatakan makanya berdoa untuk segala orang kudus. Orang kudus bukan berarti yang harus berdiri di sini, yang jadi singer, enggak, semua. Semuanya kita ini adalah orang kudusnya Tuhan. Kita semua sudah dikuduskan. Ya. Makanya kita harus bersama-sama di tempat ini, kita naikkan doa-doa kita, saudaraku. Enggak cuma untuk pribadi kita. Kita akan mulai belajar berdoa untuk orang lain. Kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Kenapa? Kita nggak tahu saudara-saudara kita mungkin mengalami masalah, mengalami beban yang berat. Nah, kita topang dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Amin. Kita sama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin dalam pergumulan, dalam masalah yang berat, supaya Tuhan tolong, supaya Tuhan bantu dia, saudaraku. Nah, saudara, percayalah saudaraku ya, ada orang-orang yang berdoa untuk kita. Dan mari kita mulai berjaga-jaga berdoa senantiasa. Karena itu yang diinginkan Tuhan. Untuk kita praktekkan setiap hari. Ya, setiap hari. Ya, jangan pernah jemu-jemu berdoa. Jangan pernah merasa, Tuhan ini doaku kenapa enggak dijawab. Kenapa doaku ini sepertinya mentok. Enggak, saudaraku. Tuhan sudah dengar doa saudara. Amen. Kita ini sudah dibenarkan. Dalam Yesaya dikatakan apa yang membuat Tuhan itu enggak mendengarkan doa kita itu dosa-dosa kita. Nah, kita mengucap syukur Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Amin. Tuhan sudah menebus dosa kita. Artinya kita berdoa, kita ngomong maka Tuhan sudah dengar.
dan Tuhan sudah jawab. Ya, Tuhan, walaupun saya katakan tadi, Tuhan gak langsung jawab secara audible, saudaraku ya. Saya enggak, yang kayak saya bilang tadi, saya enggak ngomong Tuhan Yesus, kemudian Tuhan langsung, ya, itu enggak, saudaraku ya. Kalau itu saya kaget ya. Nah, Tuhan bisa berbicara banyak hal buat kita, saudaraku. Jangan pernah tinggalkan jam-jam doa kita. Jangan pernah merasa, ini kayaknya doa ini buang waktu. Jangan, saudaraku ya. Ada banyak hal yang akan kita lakukan, makanya kita harus berdoa. Jangan kita jadikan begini, aku terlalu sibuk, makanya aku nggak sempat berdoa. Jangan, saudaraku. Malah justru karena kita sibuk, karena banyak yang harus kita lakukan, kita harus berdoa. Karena kita nggak tahu ke depannya ini seperti apa. Minta tuntunan Tuhan setiap hari. Ya, sebelum kita melakukan aktivitas kita, sebelum kita keluar dari rumah, ngomong sama Tuhan. Tuhan, hari ini aku akan lakukan aktivitasku, segala kegiatanku, aku berdoa, Tuhan tuntun hari ini. Apa yang harus kuucapkan, apa yang harus kulakukan, apa yang harus kupikirkan. Biar kita boleh menjadi berkat dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita setiap hari. Saudara ya. Jadi saya dorong saudara kita semua berdoalah pada Tuhan. Senantiasa berdoa, jangan tinggalkan jam-jam doa kita, saudara ya. Ikuti teladan Tuhan, bahkan kalau kita baca di dalam Alkitab maka murid-murid, rasul-rasul itu mendapatkan perintah Tuhan pada waktu mereka berdoa. Petrus pada waktu dia berdoa mendapatkan perintah, kau datang ke sana, si Cornelius dapat perintah itu. Yohanes mendapatkan pewahyuan pada waktu dia berdoa. Dia ngomong sama Tuhan, maka Tuhan berbicara bagi dia, saudaraku. Setiap hari berdoa, saudaraku ya. Berdoa apakah harus tutup mata? Enggak harus, saudaraku. Kita ngomong sama Tuhan itu enggak harus. Sambil kita bawa kendaraan pun kita bisa berdoa, amin. Saudara bayangkan kalau misalnya kita bawa kendaraan terus kita harus tutup mata dan lipat tangan, apa yang terjadi? Ya, nah setiap saat kita berdoa. Ya, setiap saat kita berdoa, setiap waktu. Renungkan firman Tuhan setiap waktu. Apa yang saudara dengar hari ini renungkan setiap hari. Renungan yang saudara dapat di grup WA, renungkan saudaraku. Pada waktu saudara renungkan itu pasti saudara mendapatkan sesuatu. Pasti Tuhan akan memberikan satu pewahyuan bagi saudara, bagi setiap kita. Ya, sadar atau tidak, Tuhan akan tambahkan terus bagi setiap kita. Amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Salam keregatan saudara. Sekali lagi katakan, mari kita semangat berdoa. Semangat berdoa, saudaraku ya.